Kita tahu sekarang era suku bunga masih era suku bunga tinggi. Lalu pengamat properti juga melihat bahwa ekonomi masih sulit untuk bisa tumbuh di atas 5%. Lalu juga muncul keresahan di tengah masyarakat bahwa konon masyarakat akan semakin sulit untuk memiliki rumah. Nah, bagaimana nih Pak Bapak melihat hal ini? Terlebih backlog dari rumah di Indonesia pun masih berada di atas 12 jutaan. Baik, terima kasih Mbak Safinas. Kita bicara mengenai perumahan, itu tidak hanya bicara mengenai pembiayaannya, tapi kita harus bicara secara komprehensif, ya. Bicara perumahan, bagaimana sisi supply-nya, ya. Nah, kalau dari sisi demand tadi udah kelihatan bahwa backlog-nya kan tinggi, gitu ya. Nah, dari sisi supply-nya itu mulai dari bagaimana ketersediaan lahan. Nah, bicara lahan itu lebih kompleks lagi, ya. Di mana lahan itu bisa dibangun perumahan. Berarti kita harus lihat rencana tata ruang wilayah daripada masing-masing daerah, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kemudahan untuk mensertifikasi lahan tersebut. Dan bagaimana lahan itu aman untuk dibangun perumahan, ya. Bisa juga karena udah dibangun ternyata di situ jalur sesar misalnya. Kemudian juga ternyata menjadi bencana misalnya ada rob gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian. Itu dari sisi supply dari pembangunan rumah. Nah, belum lagi misalnya perizinan. Ini masih kita bicara supply ya. Perizinan ini juga cukup kompleks juga di situ, ya. 2 tahun yang lalu muncul misalnya perubahan dari IMB ke PBG. Nah, di situ juga kesiapan daerah untuk menerbitkan PBG juga perlu waktu. Nah, ini kan juga akan menghambat dari sisi supply-nya. Baru kita bicara dari sisi demand gitu ya. Nah, bicara dari sisi demand, ini kita lihat masyarakat itu ada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ada juga masyarakat yang berpenghasilan tanggung istilahnya. Kenapa tanggung? Ya dia masuk ke MBR juga bisa, gitu kan, nggak memenuhi syarat. Dia kemudian ke atas, ke komersil, dia kurang mampu. Nah, kemudian ada masyarakat menengah atas gitu ya. Nah, kalau kita bicara ke MBR, kan pemerintah sudah buat program ya KPR subsidi itu bagus sekali gitu ya, dan itu terus berkesinambungan ya. Dan terakhir bunganya 5%, yang sebelumnya sempat 2 digit ya beberapa tahun yang lalu gitu ya, terus berubah jadi 7,5%, berubah lagi ke 7,25%. Dan kemudian pada zamannya Pak Jokowi dengan program 1 juta rumah itu berubah menjadi 5%. Bahkan itu ditambahkan lagi tuh subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta gitu. Nah, tentu dalam ini untuk KPR subsidi ini juga menarik nih ya. Program pemerintah itu masa subsidinya bisa sampai 20 tahun. Nah, mungkin ini yang perlu kita akan evaluasi bersama pemerintah, apakah masa subsidinya perlu sepanjang itu. Karena yang namanya masyarakat itu kan juga punya kemampuan yang meningkat. Nah, ini kita akan lihat. Karena sebelum-sebelumnya kan jangka waktu masa subsidi juga nggak selama masa tenor. Ada waktu itu yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, kemudian bicara mengenai suku bunga gitu ya. Suku bunga 5%. Sekarang seluruh MBR itu mendapatkan 5%. Tapi kalau kita lihat MBR ini sendiri, ada yang misalnya masih mampu untuk bunganya sampai 7% misalnya. Nah, ini kenapa kita ngasihnya 5, mungkin kita kasih 7. Nah, kenapa kita menuju ke sana? Supaya subsidi dari pemerintah itu tidak terlalu besar, ya. Atau misalnya dengan subsidi yang sama, kita bisa memberikan jumlah unit yang banyak, yang sehingga masyarakat itu bisa lebih banyak menikmati KPR subsidi, ya. Nah, kemudian bicara mengenai sumber pendanaan KPR subsidi. Nah, saat ini kan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, mungkin ini kita perlu evaluasi apakah FLPP ini seperti halnya saat ini bank langsung menyalurkan kepada masyarakat, atau ini menjadi semacam dana abadi, ya, dana abadi yang itu hasil investasinya itu bisa untuk membayar subsidi bunga. Nah, ke depan mungkin dengan konsep ini skema KPR subsidinya adalah KPR subsidi bunga, gitu ya. Nah, kenapa diarahkan KPR subsidi bunga? Ini bagian juga bagaimana program daripada sekuritisasi itu akan terus berkembang.
Karena kalau misalnya FLPP dengan 5%, itu investor tidak terlalu menarik, karena bunganya hanya 5%. Tapi kalau kita arahkan nanti ke subsidi bunga, ya, contoh misalnya kur kecil saat ini mungkin sekitar 11,5% gitu ya, dan kur mikronya sekitar 16%. Nah ini kan sangat menarik nih yield ini bagi investor. Yeah. Nah kalau subsidi bunganya KPR subsidi bunga nanti suku bunga komersilnya sebagai acuannya itu seperti halnya kur misalnya, nah ini cukup menarik bagi masyarakat. Nah ini bisa kita sekuritisasi. Nah apa tujuan sekuritisasi? Sumber pendanaan untuk penyaluran KPR itu akan terjamin, ya. Kenapa? Karena itu terus digulirkan. Gitu. Nah kemudian dari mana lagi sumber pendanaan untuk subsidi ini? Misalnya gini, ya, di BP Jamsostek itu ada dana jaminan hari tua. Nah di situ juga 30% dari jaminan hari tua ini itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan juga. Nah ini perlu kita kolaborasi ataupun dielaborasikan dengan BP Jamsostek ini menjadi endowment fund juga gitu atau dana abadi. Nah kemudian dari mana lagi? Mungkinkah misalnya dana wakaf masuk di situ? Jadi hasil investasi dana wakaf dimanfaatkan untuk sumber dana yang lain masih banyak sebenarnya bisa kita elaborasi. Misalnya dari hasil keuntungan BUMN gitu kan, nah, itu sekian persen kita taruh misalnya ke endowment fund ini. Nah itu yang kita lagi pikirkan itu. Nah kemudian untuk yang non subsidi bagaimana? Yang masyarakat berpenghasilan tanggung. Nah tentu dalam ini BTN buat program bagaimana masyarakat ini di awal kita berikan suku bunga yang bisa diabsorb, dia mengangsur sesuai dengan kemampuan dia. Nanti step up disesuaikan dengan kenaikan daripada penghasilan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi masyarakat nggak perlu resah juga untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Tapi memang bicara perumahan tadi, kita tidak hanya bisa bicara terkait dengan pembiayaan, tapi kita harus bicara mulai dari hulu. Bagaimana konsep perumahan itu sendiri, misalnya pemerintah membuat suatu konsep bahwa di perkotaan harus misalnya low rise sampai high rise misalnya, tidak boleh lagi landed misalnya, atau misalnya di penyangga kota itu minimal adalah di low rise misalnya. Nah di luar itu baru bisa di landed house. Ya, ini juga sebagian konsep-konsep kebijakan yang perlu ke depan yang diatur lebih lanjut. Nah tadi Bapak juga sempat menyebutkan terkait tentang step up menyesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat yang berada penghasilannya middle income. Ya, tapi itu kan dari segi konvensional. Nah, bagaimana kami juga ingin tahu bagaimana pembiayaan untuk perumahan syariah? Ya, pembiayaan syariah juga sangat berkembang ya. Kemudian juga skema-skemanya juga berkembang. Bahkan di syariah itu akadnya jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan konvensional. Contoh misalnya sewa beli atau rent to own. Nah di syariah itu sangat dimungkinkan. Jadi bank beli kemudian disewakan dengan masyarakat sampai suatu waktu tertentu yang diperjanjikan. Nah begitu jatuh tempo dia akan menjadi milik daripada si nasabah tersebut. Nah sementara kalau di konven itu kita harus melakukan tahapan di mana ada pihak di tengah. Jadi misalnya investor beli, kemudian melakukan perjanjian dengan bank dan kemudian juga dengan masyarakat ataupun nasabah. Nah di situ begitu sewanya selesai dari si investor ini, maka itu selanjutnya akan menjadi KPR. Nah kemudian di syariah juga bisa misalnya dia sudah punya aset nih, dan kemudian juga mau beli rumah lagi. Nah aset yang ada dia saat ini itu bisa dibiayai oleh bank, di mana si pemilik ini nanti menyewa ke bank. Nah sementara hasil yang dia dapat hasil transaksi tadi, dia bisa belikan rumah lagi. Nah, itu variasinya sangat banyak.
Baik, beralih Pak, berbicara tentang keresahan nih Pak. Tadi kan saya juga sempat mention tentang keresahan. Kira-kira apa sih Pak solusi yang mungkin bisa dieksplor atau dijajaki lagi lebih jauh, baik untuk stakeholders ataupun perbankan, agar bisa mengurangi keresahan masyarakat dan kembali membangkitkan kepercayaan bahwa sebenarnya krisis pengadaan di rumah ini, krisis pengadaan rumah di Indonesia ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya, pelaku pembangunan di Indonesia itu cukup banyak ya. Jadi developer Indonesia yang sudah kerjasama dengan Bank BTN itu lebih dari 7.000 developers. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta ataupun di Jawa, tapi memang dari seluruh Indonesia kita sudah kerjasamakan dengan developer. Nah, developer ini juga tidak hanya bangun rumah yang menengah atas, tapi juga rumah-rumah sederhana ataupun rumah subsidi. Nah, kalau kita lihat dari komunikasi dengan para developer, mereka sangat optimis dan sangat antusias untuk pembangunan rumah. Dan beberapa hari yang lalu kita juga adakan pertemuan dengan developers gitu ya. Dan kita tanyakan berapa target penjualan mereka di tahun 2024. Nah, itu rata-rata meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi tentu dalam ini masyarakat milenial, Gen Z pun itu tidak usah resah bahwa tidak bisa memiliki rumah. Karena dari sisi supply-nya ini justru dibanding tahun 2023 animo dari developer untuk bangun itu jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dari sisi perizinan ya, isu-isu mengenai PBG yang mungkin setahun 2 tahun yang lalu itu menjadi suatu hal yang cukup heboh juga gitu ya. Di samping juga ada permasalahan misalnya LSD atau lahan sawah dilindungi. Nah, ini saat ini sudah lebih smoothing lah. Ini tentu menjadi bantuan juga bagi developer untuk bisa mempercepat pembangunan gitu ya. Nah, tentu di sisi pembiayaan Bank BTN support masyarakat, tidak hanya masyarakat menengah atas tapi benar-benar seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, apapun pekerjaannya, itu BTN akan support. Ya, karena kita tahu bahwa perumahan ini merupakan hak dasar daripada masyarakat. Dan kita juga tahu bahwa semua mulai peradaban, kemudian juga perilaku, pendidikan itu dimulai dari rumah. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Berbicara tentang fenomena yang ada di milenial, ini milenial sekarang dilema menunda untuk memiliki rumah baru karena beratnya KPR, akhirnya justru memilih untuk tinggal di rumah orang tua. Nah, bagaimana nih Bank BTN menyikapi fenomena ini? Baik, mungkin ini hasil survei ya, tapi kalau di BTN yang kita sudah realisasikan KPR itu 70-80% itu merupakan milenial, bahkan ada yang Gen Z. Karena di Bank BTN untuk misalnya ya TNI Polri gitu kan, kita sudah bisa memberikan pembiayaan pada usia dia mulai 18 tahun. Nah, itu bentuk dukungan BTN juga bagaimana milenial ataupun Gen Z ini sudah bisa memiliki rumah dari awal gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini kita juga memberikan kemudahan kepada milenial atau Gen Z ini di dalam membayar angsuran. Jadi kita punya yang namanya KPR GPM atau Graduate Payment Mortgage ya, atau kita plesetin lah ya, GPM itu ya nggak pakai mahal istilahnya ya. Nanti kita akan sesuaikan berapa penghasilannya pada saat ini sampai beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang kita buat, kemudian baru kita akan naikkan angsurannya sesuai dengan kenaikan daripada penghasilannya dia. Jadi menurut hemat saya, milenial ataupun Gen Z nggak usah risau untuk bisa memiliki rumah, karena BTN akan support kemudahan-kemudahan untuk dapat memiliki rumah tersebut. Baik dari sisi pembiayaan maupun akses milenial ini untuk melihat rumah. Nah, saat ini BTN juga mengembangkan digital dari sisi properti ataupun perumahan. Kita punya yang namanya btnproperty.co.id. Jadi masyarakat milenial atau Gen Z bisa berselancar di situ, melihat rumah, bentuk rumahnya seperti apa,
dan kemudian juga bisa seolah-olah kita memasuki rumah tersebut karena ada 4D-nya juga. Ya, jadi kayak virtual gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga di situ ada harga jualnya berapa, kemudian juga bisa melakukan simulasi KPR. berapa sih angsurannya, iya, simulasi KPR. Jadi itu sangat memudahkan. Nah, kemudian pada saat pengajuan juga melalui btnproperty.co.id. Jadi bisa langsung di situ akses untuk pengajuan KPR. Jadi kita memberikan kemudahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Baik Pak, seiring dengan tren kenaikan harga properti yang cukup variatif di sejumlah wilayah, apakah hal tersebut cukup memberikan pengaruh bagi BTN dalam menentukan strategi pertumbuhan penyaluran KPR dan bagaimana target KPR dari BTN di tahun 2024? Baik, kalau dilihat daripada kenaikan harga jual ya, kita bisa lihat memang di Desember kemarin sempat menurun dibandingkan dengan bulan November. Ya. Itu menurut saya itu bagian dari strategi developer untuk bagaimana dia mengejar target penjualan rumah gitu ya. Tapi secara umum itu harga jual itu relatively naik gitu ya. Nah, kenaikan daripada harga properti ini di setiap daerah itu juga akan menjadi concernnya BTN karena kita bisa melihat bahwa potensi mana yang pasarnya besar di situ. Karena begitu harga jualnya meningkat pasti permintaannya akan tinggi di situ. Nah, permintaan tinggi itu yang menjadi acuan kita concern ke beberapa daerah-daerah tersebut. Tapi tidak serta-merta bahwa kita hanya fokus di situ. Ya, tapi kita tetap di seluruh Indonesia kita akan support pembiayaan KPR.